Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang berjudul The Vanished. The Vanished adalah sebuah film psikologi seru Korea Selatan tahun 2018 garapan Lee Chang-hee. Film yang berdurasi 101 menit ini menceritakan seseorang yang ingin membalaskan dendam karena calon istrinya yang tewas karena tertabrak dan mayatnya hilang dan tak bisa ditemukan. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang pria, ia bernama Park Jin. Park Jin adalah seorang pria yang menikahi wanita konglomerat yang bernama Hyun. Dan nampak ia berjalan menghampiri keluarganya. Dan pada saat itu, keadaan lagi berduka atas kematian istri Park Jin. Tak lama itu, ketika semua keluarganya pulang, Park Jin pergi ke tempat tinggal seorang wanita. Wanita itu bernama Hye Jin. Singkat cerita, Hye Jin adalah selingkuhan Park Jin. Oke lanjut, scene berganti kepada 3 orang. Mereka adalah detektif yang bertugas untuk mengotopsi mayat. Dan terlihat mereka sedang membicarakan mengenai hilangnya mayat Yeon. Dan sedang menunggu kedatangan atasan mereka untuk menindaklanjuti masalah hilangnya mayat dari Yeon. Tak lama kemudian, atasan mereka pun datang. Ia bernama Woo Jung. Pada saat itu, salah satu detektif menjelaskan kepada Woo Jung atas masalah ini. Si detektif pun menunjukkan keadaan penjaga di rumah sakit itu yang sedang terluka. Dan ia berkata kepada Woo Jung bahwa ketika malam itu keadaan rumah sakit padam karena listrik yang konslet. Ketika sesampai di kamar mayat, Woo Jung melihat tempat mayat dari Yeon sudah terbuka dan kosong. Kemudian, Woo Jung menyuruh salah satu timnya untuk menghubungi suami dari Yeon. Tidak lain adalah Park Jin. Scene berganti kepada Park Jin yang sedang berada di rumah Hye Jin. Lalu, ada telepon masuk dari salah satu detektif tadi dengan memberitahu atas hilangnya mayat Yeon. Park Jin pun bergegas untuk pergi ke rumah sakit dan berpamitan kepada Hye Jin. Ketika di perjalanan, Park Jin mengingat kembali ketika ia bersama istrinya. Pada saat itu, Park Jin sedang memberi sebuah racun ke minuman itu. Tak lama, Yeon pun datang. Lalu, mereka berbicara mengenai bisnis mereka. Di sini, Park Jin memendam rasa benci terhadap Yeon, dikarenakan dia dianggap seperti boneka. Park Jin tidak pernah menjalani hidup yang ia inginkan. Seiring berbicara, Yeon pun meminum minumannya, yang tadinya sudah diberi racun oleh Park Jin. Lalu, kita diperlihatkan Park Jin yang sudah sampai di rumah sakit, dan di situ sudah ada Woo Jung dan ketiga timnya. Di situ, Park Jin bertanya, apakah hanya mayat istriku yang hilang? Woo Jung pun menjawab, pelakunya sepertinya tidak tertarik kepada mayat yang lain, sebab kancing penutup mayat yang lain masih bagus. Tak lama itu, ada salah satu dokter yang datang. Ia ingin berbicara dengan Park Jin, dan dokter itu menanyakan kepada Park Jin mengenai istrinya. Apakah Hyun mempunyai gangguan jiwa? Sebab ada catatan medis dari psikiater, akan tetapi kejelasannya hanya diketahui oleh pasien dan dokternya. Lalu, dokter itu mengira bahwa hilangnya mayat Yeon karena terjadinya mati suri. Lalu, Woo Jung ingin berbicara kepada timnya dan meninggalkan Park Jin di ruang sebelah. Dan di situ, Woo Jung memberitahu bahwa kematian Yeon disebabkan karena pembunuhan. Dan salah satu tim berkata, lalu siapa yang membunuhnya? Dan mereka mencurigai Park Jin yang telah membunuh Yeon, tidak lain istrinya sendiri. Akan tetapi,
mereka harus memerlukan bukti yang kuat. Karena hal ini, Park Jin pun segera menelpon pengacaranya. Tak lama itu, terjadi konslet listrik yang menyebabkan padamnya tempat itu. Di situ, Park Jin sedang menghampiri tempat mayat Yeon. Tiba-tiba, Park Jin sontak kaget melihat adanya racun yang ia beri pada saat itu. Seketika itu, lampu kembali menyala dan bergegas Park Jin menyembunyikannya. Akan tetapi, ia ketahuan oleh Woo Jung, dan Woo Jung pun meminta paksa untuk memperlihatkan apa yang telah Park Jin sembunyikan di sakunya. Dan di sini, Woo Jung menyuruh dokter untuk memeriksa apa dampak obat itu. Tak lama kemudian, ketua kepolisian menelepon Woo Jung. Ketua polisi itu menyuruh agar Woo Jung melepaskan Park Jin. Akan tetapi, Woo Jung yang keras kepala dan ia menginginkan untuk memecahkan kasus pembunuhan Yeon. Kemudian, Park Jin pergi ke toilet untuk menelpon Hye Jin. Di situ, Park Jin berkata kepada Hye Jin tentang adanya obat racun di tempat mayat Yeon. Di situ, Park Jin tampak heran karena sebelumnya ia sudah menghilangkan racun itu. Dan Park Jin meminta untuk Hye Jin tetap tenang agar ia tak terlibat dalam masalah ini. Tak lama kemudian, petugas menghampiri Park Jin dan memberitahu bahwa Woo Jung meminta Park Jin untuk menemuinya. Scene berganti kepada detektif yang pergi ke tempat pengacara Yeon. Di situ, ia memberitahu kepada pengacara bahwa kematian Yeon karena dibunuh. Lalu, detektif menanyakan apakah ada perjanjian lain yang ditulis oleh Yeon. Dan tak lama kemudian, ada seseorang yang mengirim pesan kepada pengacara Yeon. Berpindah ke Park Jin dan Woo Jung yang sedang berada di ruang keamanan untuk melihat CCTV dari rumah sakit, supaya bisa mencari titik terang penyebab hilangnya mayat Yeon. Tak lama, Woo Jung menerima telepon dari salah satu detektif. Ia berkata bahwa pengacara Yeon telah menerima pesan yang menyuruh pengacara Yeon untuk menemui di kantor tempat kerja Yeon. Park Jin yang tahu kabar itu segera menelpon Hye Jin dan memberitahu untuk tetap di sana dan mengunci rumahnya agar tidak terjadi apa-apa. Kekhawatiran Park Jin membuat Woo Jung semakin curiga. Ketika detektif dan pengacara Yeon sudah sampai di lokasi, ia tidak melihat adanya orang di sana. Akan tetapi, detektif menemukan sebuah surat yang dikirim oleh Yeon sendiri. Scene berpindah ke Woo Jung yang menanyakan kepada dokter hasil dari tes obat racun itu. Dokter itu memberitahu bahwa obat itu mengandung racun yang bisa merusak syaraf pusat. Woo Jung pun meminta untuk dibuatkan laporan supaya bisa dibuat barang bukti. Tak lama kemudian, ketua kepolisian datang di TKP. Ketua polisi itu menyuruh untuk segera melepaskan Park Jin, karena Woo Jung sampai sekarang belum menemukan bukti yang kuat jika Park Jin tersangkanya. Akan tetapi, Woo Jung bersikeras untuk mencoba melawan perintah dari ketua kepolisian itu. Kemudian, tibalah tim detektif dari Woo Jung dengan membawa surat-surat penting yang dimiliki Yeon sebagai barang bukti. Ketika Woo Jung menemui Park Jin, ia segera meminta keterangan atas barang bukti di situ. Woo Jung memperlihatkan surat pranikah dan hasil rekaman dari Park Jin yang membicarakan mengenai rencana membunuh Yeon. Rekaman itu diambil sehari sebelum Yeon dinyatakan tewas, dan Park Jin pun merasa ketakutan. Sesudah itu, scene berganti kepada Park Jin yang khawatir kepada Hye Jin. Ia takut jika terjadi sesuatu kepada Hye Jin.
Akan tetapi, Woo-jung tidak membolehkan Park Jin untuk pergi dikarenakan kasus ini belum tuntas, dan Woo-jung pun memerintahkan petugas kepolisian untuk mengecek alamat yang diberitahu oleh Park Jin dengan tujuan memastikan keadaan dari Hye-jin. Woo-jung yang awalnya tidak tahu hubungan antara Park Jin dan Hye-jin, ia sekarang tahu dan meminta Park Jin untuk menjelaskan mengenai hubungan tersebut. Woo-jung mencurigai hubungan mereka dengan kematian Yeon. Lalu, Woo-jung menanyakan kepada Park Jin apakah ia membunuhnya. Park Jin pun menjawab, tidak, akan tetapi Woo-jung yang mengetahui bukti-bukti yang ada mengarahkan bahwa yang membunuh Yeon tidak lain adalah suaminya sendiri, yaitu Park Jin. Tak lama kemudian, petugas polisi menelpon dan mengabarkan bahwa tidak ada orang sekali di tempat Hye-jin. Park Jin yang mendengar kabar itu tampak khawatir dan kebingungan. Ia berkata bahwa Yeon lah yang mengawasi mereka dari awal dan ingin membunuh Hye-jin karena telah berselingkuh dengan Park Jin. Tak lama itu, ketua polisi berbicara kepada Woo-jung untuk melepaskan Park Jin karena sudah sangat lama dan usaha dari Woo-jung tidak ada hasil. Park Jin pun dilepaskan dan bisa pergi dari TKP itu. Ketika di perjalanan, Park Jin menerima SMS yang tidak diketahui untuk menyuruh ia pergi ke tempat rahasia di mana Park Jin dan Yeon saja yang tahu. Akan tetapi, Woo-jung mengikuti Park Jin dari belakang tanpa diketahui oleh Park Jin. Ketika sesampai di sana, Park Jin tidak melihat adanya siapapun. Ia sontak kaget ketika ada Woo-jung yang ada di sana dan di sini semuanya terungkap. Woo-jung menceritakan kepada Park Jin bahwa ia mempunyai calon istri yang bernama So Ji-young. Pada saat itu, ia ingin mengantarkan ke pemakaman orang tuanya. Dan di sini, kita diperlihatkan flashback masa lalu sebelum calon istri Woo-jung tewas. Pada saat itu, So Ji-young selesai ke pemakaman orang tuanya. Ia berjalan kaki dengan adik perempuannya, yang ternyata Hwa-young. Tidak lain juga adalah Hye-jin, yang sengaja memberi nama palsu untuk mencari petunjuk hilangnya mayat kakaknya yang tertabrak. Dan ternyata pada saat itu yang menabrak mereka berdua adalah Park Jin dan Yeon. Lalu mereka berdua mengubur di daerah di situ tanpa diketahui oleh siapapun. Dan semuanya terungkap bahwa yang menjebak dan mengintai Park Jin dan Yeon mulai awal adalah Woo-jung dengan tujuan agar mayat dari So Ji-young yang sudah lama hilang bisa ditemukan. Dan seketika itu juga Woo-jung mendorong Park Jin ke genangan air hingga ia tak sadarkan diri. Lalu, scene diperlihatkan keesokan harinya Woo-jung yang menggali tanah tempat di mana mayat So Ji-young berada dan ia menoleh ke Park Jin yang sedang tergeletak tak sadarkan diri. Lalu, kita diperlihatkan polisi yang sampai di lokasi tersebut dan ia berkata kepada Park Jin bahwa ia ditangkap atas pembunuhan Yeon dan telah mencuri mayat Yeon. Di akhir film, scene berganti ke Woo-jung dan Hye-jin yang pergi ke sebuah tempat dan Hye-jin pun bergegas membuka bagasi mobil dengan raut wajah yang sedih karena mayat yang ia bawa adalah mayat kakaknya sendiri. Dan film pun tamat. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa kalian subscribe, like video ini jika kalian suka, dislike aja kalau kalian gak suka gak apa-apa, dan sampai jumpa di video selanjutnya.